ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Haleluya. Semangat banget ya pada pagi hari ini. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami dapat berkumpul Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami dapat untuk memuji Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus datang di ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama
Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan mengurapi dan memberkati supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini berjudul Mesias. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Zakaria pasal 9 sampai 14. Mari kita lihat gambar ini. Ini adalah seorang raja, dan kira-kira binatang apa yang seharusnya ditunggangi oleh seorang raja yang hebat luar biasa? Bagaimana kalau binatangnya seperti ini, cocok enggak ya? Hah? Mana cocok ya adik-adik? Kalau yang ini bagaimana? Nah, kalau ini baru cocok. Kalau raja pakai kuda yang gagah ini, pasti kelihatan gagah dan berwibawa kan? Tapi ada yang aneh loh adik-adik. Apakah ada seorang bapak bernama Zakaria bin Bereknya? Dia adalah seorang nabi Tuhan. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang masih muda pada waktu dipanggil Tuhan untuk bernubuat kepada bangsanya. Tuhan mengangkat dia menjadi nabi untuk membantu Nabi Hagai dan mendorong umat Israel untuk membangun bait Allah. Akibat pelayanan Nabi Zakaria dan Nabi Hagai, maka pembangunan bait Allah diselesaikan dan ditahbiskan. Nabi Zakaria adalah seorang nabi muda yang luar biasa. Arti nama Zakaria adalah Tuhan ingat. Ia telah menubuatkan secara rinci mengenai Mesias yang akan datang, yang telah digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kira-kira 2500 tahun yang lalu, wah lama banget nih, Nabi Zakaria ini bernubuat dan berkata, "Lihat, ada seorang raja yang hebat luar biasa. Seorang raja yang adil dan jaya. Ia lemah lembut dan ia naik binatang ini." Hah? Binatang apa ini? Loh, ini kan kedelai. Ini kan keledai. Bukankah keledai adalah binatang yang bodoh? Kok raja mau naik binatang yang bodoh ya? Kenapa kak keledai dibilang bodoh? Karena keledai berbeda dengan kuda. Kalau keledai, apabila keledai bertemu dengan mara bahaya, maka ia tidak berteriak-teriak dan tidak melemparkan sang penunggang seperti kuda. Akan tetapi, keledai segera berlutut, pasrah, dan seakan-akan ia meminta sang penunggangnya untuk menghalaukannya dari mara bahaya tersebut. Tapi, apa kata Nabi Zakaria tadi? Raja yang lemah lembut itu naik keledai. Pasti raja ini seorang raja yang lemah lembut dan baik hatinya. Raja ini mau naik keledai yang bodoh tapi menurut. Siapakah raja ini? Mari kita lanjutkan ceritanya. Nah, adik-adik, orang-orang bingung dan bertanya. Seorang raja naik keledai. Dan adik-adik, mereka lebih heran lagi. Karena Nabi Zakaria berkata, ia datang, maksudnya raja itu, membawa keselamatan dan akan memerintah seluruh dunia dengan damai. Lalu Nabi Zakaria 2500 tahun yang lalu melanjutkan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Raja itu adalah raja yang lemah lembut dan baik hatinya. Tidak ada kesalahan padanya. Tapi bangsanya menangkap dan menjual dia.
hanya seharga 30 keping uang perak. Ia akan mati dan ditusuk, ditikam oleh bangsanya. Tapi luar biasa, setelah itu bangsanya akan menyesal dan meratapi dia yang telah mereka tikam. Dan dengarlah, semua bangsa kelak akan sujud menyembah kepada raja itu. Raja itu setelah naik keledai ditangkap dan akan dihukum mati. Padahal tidak ada kesalahan apapun padanya. Tapi setelah itu dia jadi raja. Seorang raja naik keledai, mati, tapi semua bangsa akan sujud menyembah dia. Berarti sudah mati tapi hidup lagi dong. Mari kita dengar lebih lanjut perkataan Nabi Zakaria. Lalu Nabi Zakaria melanjutkan perkataan nubuatannya. Raja ini akan membawa keselamatan. Dia adalah Mesias, Sang Penyelamat. Hah? Mesias? Juru selamat? Bangkit dari kematian? Siapakah dia? Siapakah namanya? Yesus namanya. Sekali lagi, Yesus namanya. Luar biasa ya adik-adik. Beberapa ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan sudah memberitahukan tentang kedatangannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia menggenapi apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada nabi-nabinya. Puji Tuhan, Mesias itu adalah Yesus, juru selamat dunia. Suatu hari kelak pasti akan digenapi. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, ia akan datang kembali memerintah jadi raja. Seluruh dunia sujud menyembah kepadanya. Kita belajar supaya mengerti arti Mesias, juru selamat yang dijanjikan. Kalau 2500 tahun yang lalu sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus, Yesus lahir ke dunia supaya menjadi juru selamat bagi manusia. Yesus datang membawa pengharapan baru bagi setiap umat manusia. Setiap orang yang mau membuka hatinya dan menerima Tuhan Yesus akan menerima keselamatan. Mari kita baca Kolose 1 ayat 27 versi terjemahan baru. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kemudian kita baca dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Kabar baik Allah itu sangat menyenangkan dan sangat indah bagi semua orang, termasuk kalian yang bukan Yahudi. Inilah inti kabar itu. Kristus hidup di dalam hatimu dan hal itu memberi keyakinan bahwa kita akan masuk ke dalam kemuliaan Allah di surga. Itulah janji kemuliaan yang akan datang karena menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Demikian juga Yesus membawa pengharapan tentang masa depan kita semua. Haleluya. Mari ambil sikap berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari ambil keputusan untuk membuka hati dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias, juru selamat manusia. Mari kita berdoa. Buat kalian yang membuka hati,
Buat kalian yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Juru Selamat. Engkau adalah Mesias yang dijanjikan. Saat ini, aku membuka hati. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah aku dari segala dosa-dosaku. Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku mau mengikut Engkau selama-lamanya. Mulai dari saat ini, aku mau mengikut Yesus. Mulai saat ini, aku menyerahkan hidupku menjadi miliknya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kakak akan berdoa buat kalian. Biarlah janji Tuhan digenapi atas hidup kalian. Biarlah janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Oh haleluya. Sikiaralabatakaya, sikinaralabatakaya sandi. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, kepadamu kami percaya, kepadamu kami berharap, dan kepadamu kami menaruh pengharapan yang sungguh-sungguh untuk menerima segala janji Tuhan. Mari Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami, supaya hidup kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya waktu Tuhan Yesus datang kali kedua, maka Tuhan menjumpai kami sedang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan Tuhan, mari Engkau memberkati setiap kami dengan berkat Tuhan, supaya hidup kami dipelihara, roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami selamat baik di dunia, baik sampai di surga. Berkati juga kehidupan kami, berkati juga setiap kami dengan berkat Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kepintaran, hikmat, akal budi, dan berikan Tuhan bagi kami perlindungan sehingga kami aman dimanapun kami berada. Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus, kepadamu kami percaya. Yesus, kepadamu kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini adalah hari yang sangat mulia. Karena kami mengerti Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia.
Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.